Nggak ada pilihan selain menjadi kuat. Dan itu adalah salah satu pilihan ini mana mungkin pasti kamu bingung ya, apa yang harus kamu lakuin ketika kondisi dan keadaan kamu tuh sedang tidak baik. Ya, memang kalau misalnya kita berbicara menjadi kuat, itu tidaklah mudah. Dan kalaupun kita membahas mengenai gimana caranya berdamai dengan diri sendiri, gimana caranya menjadi orang yang kuat dan orang yang siap untuk menghadapi segala hal apapun yang akan terjadi nantinya. Karena bagaimanapun juga, segala hal apapun yang terjadi itu kita nggak ada yang tahu. Ya nggak? Karena semua itu udah Tuhan yang mengatur. Dan mungkin ketika lagi capek-capeknya tuh, yang ada di pikiran dan yang ada di hati mungkin pengen banget rasanya kayak, udah deh nyerah aja. Padahal seperti itu tuh gak baik. Dan seberat apapun yang tengah kamu hadapi saat ini, pilihan terbaik itu bukan lagi menyerah, melainkan berusaha untuk terus menjadi kuat walaupun keadaan itu selalu bikin kamu capek. Dan kalaupun ditanya, gimana? Dan apa sih yang udah kamu lewati sejauh ini? Pasti kamu akan menjawab, ya udah banyak hal yang udah kamu lewati sejauh ini. Dan aku cuma mau bilang bahwa kamu berhasil. Kamu berhasil membuktikan kepada dunia, sejahat apapun dunia, secapek apapun diri kamu, ternyata kamu bisa loh. Itu tandanya apa? Tandanya kita tuh jangan terlalu memikirkan hal-hal negatif ataupun hal-hal yang dimana itu menjerumus ke hal-hal yang bikin kamu menyerah. Karena pada dasarnya setiap manusia itu pasti udah memiliki ujiannya tersendiri. Dan aku tahu pasti berat banget dan pasti rasanya capek banget. Cuma kamu juga harus tahu, gak ada pilihan lain selain menjadi kuat. Gak ada pilihan lain selain menjadi hebat untuk diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri itu tidaklah mudah, tapi setidaknya kamu mencoba untuk melakukan yang terbaik untuk dirimu sendiri. Karena kalau misal kamu gak mencoba, kamu gak akan pernah tahu. Karena kalau misal kamu gak bertahan, dan kamu juga gak akan pernah tahu bahwa sejauh ini kamu bisa bertahan. Walaupun mulut kamu, pikiran kamu tuh sering banget bilang rasanya pengen ingin nyerah. Iya kan? Gak boleh bilang nyerah ya, gak baik. Ya walaupun emang aku gak tahu beban kamu seperti apa, kehidupan kamu seperti apa, tapi cukup jalani yang terbaik dan jadikan diri kamu menjadi versi yang terbaik. Dan juga jangan suka bilang nyerah. Aku yakin kamu bisa, walaupun pasti rasanya kayak gak bisa dan lain-lain. Pasti bisa kok. Setidaknya itu kita harus punya pikiran yang positif gitu loh, jangan yang negatif. Hal itu juga bakalan bikin diri kamu tuh kehilangan semangat. Oke? Hai semuanya. So gimana kabarnya hari ini? Udah 4 hari. Ya? Udah 4 hari aku gak nemeni waktu malam kamu. Udah 4 hari juga aku gak nanyain kabar kamu gimana. Hari kamu gimana? Apa yang udah kamu lewati sejauh ini? Terus di setiap hari yang kamu jalani itu seperti apa sih? Apakah ada problem yang bikin diri kamu tuh ngerasa kayak gak baik hari ini ataupun sebelumnya? Aku emang gak tahu keadaan kamu di sana gimana. Tapi setidaknya ada ataupun tidak diri aku harap kamu bisa selalu memastikan diri kamu, keadaan kamu, bahwa semua itu dalam keadaan baik. Ya walaupun selalu aja nutupin hal-hal yang mungkin orang lain gak tahu, tapi kamu coba untuk nutupi. Ya
Berpura-pura terlihat baik-baik aja di hadapan semua orang tuh pasti rasanya capek juga. Emang ada ya orang yang berpura-pura tuh terlihat gak capek? Pasti capek. Karena kenapa? Karena kita terus membohongi orang lain dan juga membohongi diri sendiri gitu loh. Karena ketika seseorang lagi kurang baik, pasti dia pengen ngungkapin apa sih yang dia rasain gitu loh. Tapi orang lain tuh gak tahu apa yang dia rasain. Orang lain gak tahu beban dia seberat apa, hari dia bagaimana. Dan dia gak punya tempat cerita itu. Makanya orang-orang seperti itu kadang cenderung lebih memilih daripada merepotkan orang lain ataupun daripada orang lain tahu, lebih baik ya udah tutupin semuanya aja sendiri. Mencoba untuk terlihat baik-baik aja di hadapan semua orang, walaupun rasanya pasti capek banget. Dan akhir-akhir ini banyak banget yang DM aku cerita kalau misal keadaan tuh lagi banyak banget yang gak baik. Aku gak tahu keadaan kalian tuh setiap harinya bagaimana. Cuman aku tuh berusaha untuk memposisikan diri aku sebaik mungkin. Supaya apa? Supaya kalian ngerasa nyaman, supaya kalian punya tempat dimana, oh ternyata ada nih tempat dimana kamu tuh bisa ngungkapin apa yang selama ini mungkin kamu pendam. Tempat dimana kamu tuh bisa jadi diri kamu sendiri. Ini poinnya. Kadang kita tuh sama orang lain tuh belum tentu bisa jadi diri sendiri, ya gak sih? Coba deh, kalau misal kamu berteman sama banyak orang, pasti salah satu dari mereka ataupun mereka lah intinya menilai kamu ataupun memandang kamu tuh berbagai versinya mereka masing-masing. Ada yang menilai kamu sebagai seseorang yang penuh dengan tawa, ceria, dan lain-lain. Ada juga mereka yang menilai kamu sebagai seseorang yang dingin, pendiam, dan lain-lain. Karena setiap sifat dan sikap yang kita berikan kepada setiap orang itu pasti berbeda-beda. Dan gak semua orang sama kan? Itulah kenapa kita tuh mungkin sebagai manusia tuh saling membutuhkan ya satu sama lain. Di kehidupan dewasa tuh pasti banyak hal yang pengen diungkapin, diutarain, dan dibicarakan. Tapi gak semua orang punya tempat itu. Dan ia hanya berusaha untuk menjadi kuat, berusaha untuk menjalani semuanya dengan baik, berusaha untuk bertahan semampu dan sebisanya dia, walaupun semua ia lakukan sendiri. Ya, bertahan seorang diri itu tidaklah mudah. Namun tidak ada pilihan lain selain menjadi kuat seorang diri. Setiap manusia memang membutuhkan tempat untuk cerita, tapi gak semua orang punya tempat itu. Sekarang gimana keadaan kamu? Apakah hari ini menjadi hari yang buruk buat kamu? Ya, mungkin hari ini ataupun kehidupan yang sedang kamu jalani ini, atau kamu lagi melewati hari-hari yang sulit, kamu jangan suka menganggap kalau diri kamu tuh gak bisa ya. Kamu jangan suka menganggap kalau diri kamu tuh gak mampu. Aku sering banget dapat cerita kayak gitu. Dapat cerita yang dimana ya kalian tuh selalu ngerasa diri kalian tuh gak mampu gitu dan gak sanggup. Kayak semuanya tuh udah terlalu berantakan gitu loh. Dan aku gak mau mempermasalahkan itu. Karena buat aku, setiap orang tuh bebas mengungkapkan apa yang ia rasakan. Karena setiap orang tuh memiliki bebannya tersendiri. Kita gak bisa menyamakan antara diri kamu dengan diri orang lain. Makanya dari itu, aku pernah bilang di salah satu podcast ataupun di setiap podcast yang emang lagi aku bawakan, aku akan bilang, stop membandingkan diri kamu dengan diri orang lain. Kalau kamu melihat kebahagiaan yang ada di diri orang lain, tapi kamu gak mendapatkan itu, jangan kau bandingin keduanya. Setiap orang itu udah memiliki kehidupannya tersendiri, problemnya tersendiri, dan bebannya tersendiri. Ya mungkin Tuhan lagi banyak banget menguji kamu dengan memberikan kamu ujian yang begitu hebat, hingga kamu harus berusaha untuk bertahan dan menjadi kuat seorang diri. Ya, tapi kan itu susah Kak April. Kuat seorang diri, bertahan seorang diri itu kan gak mudah. Aku tahu.
Setiap orang pasti pernah mengalami hal yang bikin dia tuh down banget dalam hidupnya. Sedikit cerita, mungkin ini bisa jadi masukan dan bisa jadi apa ya? Ya sedikit cerita aja lah ya. Aku pernah ada di titik dimana aku ngerasa kayak down banget. Kamu tahu nggak apa yang aku lakuin? Bukan lagi aku memikirkan gimana caranya agar aku bisa bertahan. Tapi hal yang paling penting aku pikirkan yaitu gimana caranya agar aku bisa selalu bertahan dan selalu menjadi orang yang paling kuat. Walaupun aku tahu, sekuat-kuat apapun manusia, pasti ada titik dimana dia benar-benar ngerasa gak kuat. Dan kenapa aku kalau misalnya buat podcast tentang kehidupan tuh, aku kayak lancar kayak seolah aku ngalamin. Sebenarnya gak semua hal tuh aku ngalamin, tapi ada beberapa hal kecil yang memang itu aku alamin sendiri. Dan aku gak pernah ada pikiran buat, udah deh aku nyerah aja. Udah deh, kayaknya aku gak bisa dan gak mampu. No. Setiap hal yang terjadi dalam hidup kita itu gak semua itu bikin kita tuh pengen nyerah. Justru yang aku ambil dari setiap kehidupan dan setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan aku, itu adalah suatu pelajaran. Pasti kamu juga gak ada punya pikiran kan kayak, masa sih setiap hal yang terjadi itu bisa dijadikan pelajaran? Padahal kalau bisa kita bisa berpikir dewasa, nggak mungkin. Tuhan memberikan ujian, problem, dan lain sebagainya itu tanpa alasan. Coba deh lihat diri kamu sekarang. Udah berapa banyak hal yang kamu lakukan untuk diri kamu sendiri, untuk kamu bisa bertahan dan kamu bisa kuat sampai sekarang. Pasti udah banyak banget kan? Hey, kalau aku bawain podcast, bukan berarti kamu harus ngikutin apa kata aku. Aku cuma mau ayo kita sembuh sama-sama, kita bangkit sama-sama, dan buang pikiran yang dimana itu bikin kamu tuh udah capek malah makin capek. Kehidupan yang kamu jalani ini masih panjang. Kalau kamu ngerasa hidup kamu ini berat, nggak seperti orang lain, kamu salah. Kenapa kok salah, Kak April? Setiap orang tuh udah diberikan kebahagiaan dan problemnya tersendiri. Jadi, kamu jangan menyimpulkan ataupun mendeskripsikan diri kamu bahwa kamu itu adalah seseorang yang banyak capeknya dan tidak pantas mendapatkan kebahagiaan. Padahal kamu gak tahu, di masa depan nanti, Tuhan akan memberikan kamu kebahagiaan atas apa yang udah kamu lewati sejauh ini. Memang buat kita bersabar sama apapun yang terjadi itu emang gak mudah ya. Dan ya secapek apapun, ya gak ada pilihan lain selain menjadi kuat. Karena itu yang bikin setiap orang mungkin ngerasa kayak udah capek makin capek. Karena capeknya tuh mungkin lebih ke udah capek fisik, capek mental, dan capek harus nutupin semuanya dari semua orang. Dan itu juga gak mudah kan. Pasti banyak banget menguras energi yang dimana mungkin seharusnya tuh kamu simpan untuk kamu menjalani hari setiap harinya, tapi ya ternyata setiap harinya tuh selalu aja terkuras energi yang cukup besar. Aku di sini tuh cuma pengen support kamu, cuma pengen bantu kamu supaya kita tuh bisa lebih berpikir jernih, supaya kita tuh bisa lebih memposisikan diri kita tuh sebaik mungkin. Bukan berarti selama ini kamu salah. Justru mungkin kamu yang paham, yang merhatiin setiap omongan aku selalu bilang, aku bangga sama kamu. Kamu tahu nggak?
bangganya aku tuh apa? Bangganya aku itu karena aku bangga ngelihat kamu bisa bertahan sampai sejauh ini. Kamu gak butuh pengakuan dari orang lain. Kamu gak butuh orang lain menilai kamu, oh kamu tuh orang yang kuat. Gak perlu. Cukup kamu berikan self reward aja sama diri sendiri dan mencoba untuk lebih bisa berdamai sama apapun yang terjadi. Karena bagaimanapun juga, kalau misalnya kita nggak mencoba untuk berdamai, kita nggak berusaha, ya kamu nggak akan tahu. Dan kamu yang ada di pikiran cuma bisa bilang menyerah, dan menyerah. Padahal itu nggak baik. Sumpah aku benci banget sama orang yang kayak gitu. Ada orang sekitar aku ya bilang kayak gitu, dan aku bilang sama dia, kalau misalnya kamu gak sanggup, coba lihat kamu hidup udah ada di usia sekarang tuh, udah banyak kan yang udah kamu lewati? Jawabannya iya. Pernah gak ngalamin hal terberat sekalipun? Pasti pernah kan? Tapi buktinya apa? Bisa kan sampai hari ini? Itulah kenapa kita tuh harus percaya sama diri sendiri. Harus yakin sama diri sendiri. Kita gak boleh menganggap kalau diri kita tuh gak bisa. Orang yang gak pantas mendapatkan kebahagiaan. Berusaha menjadi kuat walaupun aslinya capek banget. Ya, capek itu wajar kok. Setiap orang pasti pernah ngalamin itu. Tapi gak semua orang bisa memberikan effort untuk dirinya sendiri. Gimana caranya ia bertahan dan kuat walaupun rasa capek itu selalu aja menghampiri. Kita sembuh sama-sama ya. Kita bangkit sama-sama. Ya, aku tahu pasti capek banget jadi kamu. Gak ada orang yang ngerti, gak ada orang yang paham, gak ada orang yang mau dengerin, gak punya tempat untuk cerita, aku tahu. Dan gak ada pilihan lain selain menjadi kuat seorang diri. Tapi dengan kamu berusaha untuk menjadi kuat seorang diri, itu udah membuktikan kapasitas diri kamu bahwa kamu mampu dan bisa. Jangan meremehkan diri sendiri ya. Apapun yang udah kamu lakuin sejauh ini tuh udah membuktikan kalau kamu tuh bisa gitu loh. Kenapa? Kenapa aku selalu berusaha untuk ngasih semangat, support, coba untuk dengerin kalian. Ketika kalian cerita, itu adalah salah satu bentuk menghargai aku. Menghargai karena kalian udah menghargai aku dan aku mau kita sebagai teman. Bukan sebagai aku sebagai content creator, kalian sebagai pendengar. Enggak. Kamu bebas cerita apapun. Kamu bebas ungkapin. Tetap kuat ya. Tetap hidup. Tetap bertahan. Walaupun kehidupan selalu aja bikin kamu capek. Walaupun rasanya pengen banget nyerah. Pengen banget bilang ke dunia kalau aku tuh capek. Tapi di balik rasa capek itu, di balik ujian yang tengah kamu hadapi, banyak pelajaran yang bisa kamu ambil. Bahwa di setiap kejadian, setiap permasalahan, pasti itu ada sesuatu yang bisa kita ambil pelajarannya. Dan salah satunya yaitu gimana caranya menjadi kuat seorang diri dan gimana caranya bertahan walaupun rasanya isi kepala tuh semakin hari semakin berantakan. Walaupun rasanya bertahan seorang diri itu adalah hal yang susah. Tapi kamu udah membuktikan kalau kamu bisa. Udah ya. Mulai sekarang harus percaya sama diri sendiri. Mau kamu bilang gak bisa sekalipun, mau dunia sejahat apapun, kalau kamu punya keyakinan sama diri kamu sendiri untuk bisa melewati semuanya, itu pasti bisa. Karena kamu bisa, karena yang tahu kapasitas diri kamu ya diri kamu sendiri. Kalau emang mau ngasih waktu untuk diri sendiri, itu sangat bagus banget. Karena mungkin setiap hari itu kamu udah memiliki banyak beban ya, dan kamu perlu untuk mengosongkan diri sendiri, memberikan ruang untuk diri sendiri. Kalau udah capek istirahat,
jangan terlalu dipasang untuk terus kuat. Karena bagaimanapun, setiap manusia tuh punya titik lemahnya. Titik dimana ia pasti ngerasa capek banget sama semuanya. Dan ketika kamu ngerasain itu, jangan membuat diri kamu udah capek malah makin capek. Tapi jadikan diri kamu menjadi seseorang yang dimana segala hal apapun ujian yang Tuhan berikan, kamu bisa menghadapinya dengan baik. Walaupun emang ya suka ngeluh. Gak apa-apa, tapi jangan berlebihan ya. Karena terlalu banyak mengeluh itu juga gak baik. Cukup untuk mensyukuri atas apapun yang terjadi dan lebih menghargai dan menyayangi diri sendiri. Karena kalau bukan kamu, mau siapa lagi? Orang lain belum tentu tahu dan belum tentu paham sama apa yang kamu rasain. Dan yang tahu dan paham itu hanya diri kamu sendiri. Oke? Dan mohon maaf kalau misalnya hari ini mungkin voice-nya agak beda karena emang lagi agak sedikit serak suaranya. Mungkin emang faktor cuaca kali ya. Kita udah masuk ke musim penghujan lagi, terus udah nggak kerasa ya, ternyata udah mau akhir tahun. Ya pokoknya hal terbaik selalu menghampiri kalian yang mendengarkan ini, dan juga semangat untuk menjalani hari-hari walaupun emang setiap harinya pasti berat banget. Yang pasti walaupun aku nggak upload ataupun uploadnya agak lama, nggak kayak biasanya, aku harap kalian bisa menjaga diri kalian dengan baik dan bisa memastikan kalau diri kalian tuh baik-baik aja. Oke? Karena kalau misalnya nanti aku live TikTok lagi, terus upload lagi, pasti aku akan selalu tanya. Karena itu menjadi hal yang penting. So, makasih ya udah support aku sampai sejauh ini, dan buat yang mau berinteraksi sama aku, bisa DM aku di second account @aprildevivinya2 dan tungguin live TikTok aku di @aprildevivinya2. Oke? Makasih udah selalu support aku dan menyukai podcast ini. Semoga podcast ini bisa semakin berkembang dan di penutup tahun ini menjadi hari yang baik dan kita semua mendapatkan hal-hal yang baik lah di tahun ini. Dan juga semoga kebahagiaan selalu menyertai kalian. Amin. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Cerita.